kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera. Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sanusi yang saya hormati, kemudian Bapak Kapolda, Kapolres yang diwakili, barangkali ada yang mewakili, tapi kata panitia mereka diundang. Kemudian dari Bapak Dandim, mungkin ada yang mewakili, yang saya hormati. Pelaksanaan musyawarah besar Dayak Bulusu ini, yang ketujuh ini, adalah merupakan agenda 5 tahunan Lembaga Adat Dayak Bulusu sesuai dengan anggaran dasar kami bab 5 pasal 16 ayat 1 dan keputusan musyawarah besar adat ke-6 tahun 2014, putusannya nomor 17 pasal 1 butir 1. Jadi yang di waktu itu dilaksanakan di Desa Turung, Kecamatan Sekatak. Jadi jelas di sini tidak ada kaitannya dengan pilpres atau kegiatan politik lainnya. Karena itu saya mohon pada kesempatan ini, mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang barangkali kebetulan jadi caleg atau mungkin jadi tim atau tim ses apapun atau apapun namanya, tidak membicarakan hal-hal atau soal-soal yang berhubungan dengan politik pada saat ini. Waktu rapat panitia itu pun juga saya sudah nyatakan, nanti kita dibubar sama KPU atau
Panwaslu kalau kita berbicara melanggar izin kita seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian berikut sedikit bercerita mengenai latar belakang Mubes ini. Musyawarah Besar Dayak Belusu ini tercetus pada tanggal 12 Februari tahun 1993 di Desa Sesua, Kabupaten Malinau Barat, yang waktu itu diprakarsai oleh saya sendiri selaku masih muda saya waktu itu. Terus waktu itu masih muda, kemudian dibantu oleh ayah saya yang kebetulan ketua adat, Bapak Yanci, dan dibantu oleh adik bapak saya kebetulan kepala desa, Bapak Ubu. Jadilah pertemuan pertama Mubes itu. Tapi waktu itu namanya belum Mubes, musyawarah suku Belusu, begitu saja, belum besar seperti sekarang ini. Jadi setelah jadi pelaksanaannya pun waktu itu setiap tahun 93, kemudian tahun 94 diadakan di Limus dulu, dan kami menghadiri undangan itu berdayung Pak, berdayung ke Limus dulu, berdayung ke Seputuk, dan besoknya lagi tahun ke depan di Seputuk dan seterusnya. Lalu oleh masyarakat bilang, nggak tahan juga kita kalau tiap tahun, bagus kita bikin dia tiap 3 tahun. Jadi pada tahun 2005 kami ganti dia menjadi 3 tahun. Sesudah itu kecepatan juga, akhirnya diganti lagi menjadi 5 tahunan mulai 2010. Mulai dari 2010 dia 5 tahunan. Nah, jadi memang persoalan yang dirasakan awalnya adalah bahwa pertama Dayak Belusu ini sangat kental melaksanakan ritual-ritual adat dan hukum-hukum adat. Jadi kami merasa bahwa penyebarannya itu melalui mulut ke mulut. Dan waktu itu saya melihat, kalau dari mulut ke mulut ini memang otak orang tua dulu boleh tajam mengingat. Lalu saya berpikir, kalau begini, kalau mereka ini habis meninggal nanti siapa yang tahu adat ini? Sehingga akhirnya dengan hafalan-hafalan tadi itu terjadilah. Kadang-kadang kelompok masyarakat berbeda hukum adatnya, adat Belusu sendiri. Di antara desa mungkin bisa terjadi perbedaan, atau bisa terjadi hal-hal yang lupa. Mulailah digali-gali, mulailah dikarang-karang, mulailah direkayasa. Ini yang saya mau hindari. Sehingga waktu itu muncul gagasan membuat kesepakatan dan menulisnya dalam satu buku, Undang-Undang Pidana Hukum Adat, yang berlaku sekarang dan setiap tahun dinilai. Nah, itu persoalannya, dan sampai sekarang persoalan itu pun masih ada. Kalau itu tidak cepat-cepat ditulis, barangkali akan banyak melenceng hukum adat, terutama ritual-ritualnya. Apalagi dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi, sepertinya generasi muda agak enggan dengan yang namanya adat-adat. Memang betul juga. Jadi mereka senang dengan yang modern-modern yang seperti sekarang ini. Para hadirin yang dapat saya katakan pada kesempatan ini, dan saya pada saatnya nanti saya mohon dengan hormat Bapak Gubernur bisa memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Maaf. Kalimantan
yang diwakili oleh asisten 1 Sekda Dinda Dr. Andes Sanusi MSI. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Tanah Tidung, Bapak Markus SENM, kandidat doktor. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wakil Bupati sebentar. Dari semua lembaga adat yang ada di Kaltara yang mengundang Dewan Adat untuk menyampaikan sambutan, sekaligus sebentar lagi akan menyampaikan materi dalam musyawarah ini. Saya menyampaikan terima kasih dan semoga penghargaan dapat kami emban dengan baik demi melaksanakan amanat rakyat untuk bersama-sama kita membangun rakyat, masyarakat, bangsa yang kita cintai. Di kabupaten kota di seluruh Kaltara sudah ada adik-adiknya, sudah lengkap adik-adik. Dan ketuanya Pak Yunus Alas, Tanah Tidung, antara lain Pak Wakil Bupati Bulungan, Pak Iko Ala, ketua, dan yang lain-lainnya. Jadi supaya saya sampaikan sekilas bahwa mungkin ada yang baru dengar apa itu DAD, barang apa itu ya. Tapi memang barang baru, orang-orangnya stok lama. Selain daripada itu, pada kesempatan yang baik ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena DAD bisa hadir pada kesempatan ini dalam rangka mubes Blusu yang ke-7. Dan saya tidak akan menyebut panjang karena ada Pak Gubernur. Tadi Bapak kita yang kita hormati, Pak Ketua Magala, sudah menyampaikan sedikit baik itu sejarah, perjuangan, kemudian evaluasi dan visi ke depan. Kita sangat bangga apa yang disampaikan Bapak Yapen Yance tadi. Itu menunjukkan bahwa lembaga adat Blusu sudah eksis, Pak. Jangan Bapak katakan tadi kecil, tetapi saya katakan kecil tetapi kuat. Tepuk tangan dulu. Buktinya tadi S2-nya aja 200. Kalau saya hitung tadi hanya 10.000. Kemudian dari sejak awal kabupaten ini sudah ada dari saudara kami Blusu ini yang jadi wakil bupati dan jadi ketua DPR sampai sekarang wakil ketua kita. Dan saya yakin ke depan itu akan terus dipertahankan. Kemudian programnya sangat maju, saya malu terus terang saja. Sudah punya hukum adat tertulis, saya tahu saya dulu Pak Yaben sudah lapor saya. Terus sudah ada. Maaf saja kita yang lain, saya bukan meremehkan. Masih dalam proses, bahasanya proses tapi belum ada sebetulnya. Masing-masing gitu. Nah, apa maksud saya? Inilah yang menjadi contoh kita. Dengan mubes ini kita belajar dari yang sudah maju, belajar dari yang sudah duluan dari kita. Makanya kita tepuk tangan dulu untuk keluarga besar Blusu ini. Luar biasa. Kita bisa mubes di sini luar biasa. Saya dari kampung, kenal saya katakan. Saya katakan dengan Pak Wakil, luar biasa Pak Wakil. Ini suatu pelajaran untuk kita untuk lebih memacu ke depan. Kepada keluarga Blusu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjemur ikan di atas papan akan baik hasilnya kalau jemurnya di terik matahari yang tidak terkira. Saya mohon maaf, saya berdiri di depan bukan karena saya tampan, tapi saya izin senior, izin ibu bapak sekalian, saya saat ini sedang mewakili Gubernur Kalimantan Utara. Yang seyogyanya beliau seharusnya hadir di dalam acara ini, namun karena tugas kedinasan yang memang tidak bisa diwakilkan, karena saat ini Bapak Gubernur bersama dengan Bapak Bupati Bulungan kebetulan dipanggil ke Seskap karena dalam rangkaian pembahasan tindak lanjut pembangunan PLTA yang insya Allah nanti mudah-mudahan bulan Mei 2019 itu konstruksinya sudah mulai dilaksanakan. Karena ini adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata warga masyarakat adat Dayak Bulusu yang ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karenanya pada awal kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Dayak Bulusu dimanapun berada dan seluruh saudara kami warga adat Dayak yang kami tidak sebutkan karena banyak sekali rumpunnya, untuk kita bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban serta memajukan kebudayaan yang ada di daerah kita sebagai bagian dari citra diri warga masyarakat di Kalimantan Utara. Ini memang sangat bersinergi sekali terhadap pelaksanaan program-program yang harapan kami nantinya bahwa warga masyarakat Dayak Bulusu dan seluruh warga masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Utara bisa bersinergi dan ikut bersama-sama mendukung program yang sudah dicanangkan dan direncanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Hal yang dapat kami sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan, mohon maaf tadi saya disuruh Bismillahirrahmanirrahim, dan atas izin seluruhnya yang ada hadir dalam saat ini, musyawarah besar ke-7 Lembaga Adat Besar Dayak Bulusu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 kita nyatakan sama-sama dibuka. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mak lenggang si tukang urut, terkilir dan patah dialah ahlinya. Saya mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut kalau ada kata-kata ataupun tingkah gerak saya yang tidak berkenan di hati semuanya. Buah durian, tepian plastik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ya ada relevansinya nanti di dalam pembicaraan di dalam komisi di Mubes kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, panitia memberi satu judul atau tema kepada saya, yaitu strategi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta keuangan lembaga adat. Tema ini, saya bergumul dengan tema ini kurang lebih seminggu, karena saya berpikir kalau itu kita konekkan, artinya hubungkan dengan kondisi kita saat ini, kemarin dan sampai hari ini, rasanya ini agak sulit ya. Agak sulit, tetapi saya paham mungkin ini sudah digumul oleh panitia bersama lembaga adat, bagaimana kita ke depan, sebagaimana yang disampaikan Pak Yabin di dalam sambutan tadi. Jadi kita tidak berpikir untuk hari ini, tetapi yang dipikirkan itu 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun, dan seterusnya ke depan. Yang saya sebut itu yang Pak Yabin laporkan tadi pagi, singgung harus ada sumber daya manusia. Saya hanya menanggapi aja tadi apa yang dikatakan Pak Wakil Bupati Tetep Pak Markus, itu betul. Pertama tadi persatuan, kedua kekompakan kita, ketiga ekonomi. Kalau satu lembaga itu keuangannya tidak ada, sulit kita untuk bergerak, ya kan? Kita tahu masyarakat Dayak Ulusu ini, ketua adatnya ini kan sekarang ini mereka juga jaksanya, mereka juga hakimnya, yang penuntutnya dia juga hakimnya. Lalu tidak ada sumber ini tadi, sehingga lantas lemah masyarakat kita, ya kan? Ketua adat kita kadang-kadang datang sama kita, tanya, bagaimana gaji kami nih? Kau kan sudah DPR, ya minta maaf saya kan, saya sudah 5 tahun ini, kenapa sih tidak dikasih gaji? Nah ini harus kita pikirkan, ini kita pikirkan bersama, bagaimana ketua adat kita di desa ini ada dapat duit, ada dapat honor. Ya kalau tadi ekonomi kita tidak ada, keuangan kita tidak seperti ini, nah bagaimana cara kita supaya lumbung keuangan kita ini ada, biar masyarakat adat, lembaga adat kita ini ada honor-honornya, tidak usah lebih banyak, 200 satu bulan, mungkin mereka sudah semangat gitu. Kadang-kadang ini Pak Yahuda ada selisih paham dengan Pak Made, masalah mungkin anak. Datanglah ketua adat ini, bawa uangnya sendiri kan, ya minyaknya sendiri, motornya sendiri, ngurus ini, pulang nanti juga begitu. Nah ini kelemahan kita sebenarnya. Nah kemudian kalau mau ke lembaga adat kita ini besar, kita jangan takut dengan LSM. Kita harus gandeng punya wartawan. Melalui media massa inilah kita bisa muncul. Lembaga adat kita bisa muncul, adat kita bisa muncul. Kalau kita pakai orang luar untuk satu episode aja, satu tulisan aja, mahal kita bayar. Apalagi namanya iklan. Iklan aja 4,5 juta. Karena saya mantan wartawan, saya paham. Alangkah baiknya ada anak-anak kita S1, S2 itu tadi, masuklah ke situ dulu sebelum ke pegawai negeri. Masuk ke situ, jangan takut. Begitu juga lembaga LSM, kita jangan takut. Itu sangat membantu kita.
Thank you.